Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Kita Terkini, dan kali ini saya berada di ruangan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Uniknas. Beliau adalah Prof. Dharma. Kita akan berbincang sedikit tentang kondisi perekonomian Bali pasca atau ketika COVID-19 ini menerpa, dan bagaimana pariwisata roboh 0% dan ini mempengaruhi sekali perekonomian Bali. Apakah Bali sudah berada di ambang resesi atau jangan-jangan sudah resesi, dan kira-kira solusi apa yang bisa ditawarkan? Kita langsung sapa Prof. Sidarmo. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Gimana kabarnya, Prof? Baik, Bapak Penapi Gatra. Sehat. Okay. Prof, kita kan Bali ini sangat tergantung dari pariwisata. Ada yang bilang 60, ada yang bilang 80% topang oleh pariwisata. Dan pariwisata sekarang sudah kolaps, sudah tidak bisa diharapkan apa-apa. Sebenarnya apakah Bali sudah masuk dalam kondisi resesi ekonomi atau akan menjelang resesi, Prof? Ya, kalau kita lihat hanya dari pariwisata, Bali sebenarnya sudah masuk kanker stadium 4. Kanker stadium 4 ya. Jadi sudah mau udah mau tinggal nunggu waktu aja begitu. Dan mungkin bahkan sudah nafasnya sudah tersengal-sengal. Karena occupancy rate-nya sangat di bawah 30% kan begitu. Nah, ke depan tentu Bali tidak bisa mengandalkan pariwisata seperti zaman sebelum COVID-19 karena ada social distancing. Ada program bagaimana protokol kesehatan dijalankan. Bahkan di beberapa negara di dunia ini yang memperlakukan strictly bepergian ke luar negeri. Karena tidak diizinkan keluar masuk ke negara yang bersangkutan, maka Bali nggak bisa mengandalkan lagi tamu-tamu dari asing. Karena mereka nggak yakin kalau Bali aman. Karena vaksinnya atau penyembuhan dari COVID ini belum ada obatnya, vaksin belum ditemukan, maka automatically mereka masih tetap social distancing, pakai masker, protokol kesehatan dijalankan. Kita menunggu tamu nggak mungkin. Maka automatically itu artinya pariwisata sebenarnya sudah tidak bisa diandalkan dalam jangka waktu, bahkan setahun pun mungkin ke depan belum. Selama vaksin COVID-19 ini belum ditemukan, orang yang normal, orang yang waras, saya yakin tidak berani untuk bepergian wisata begitu. Tapi mereka yang nekat, yang mereka agak gila sedikit lah, itu lain. Tapi berapa persen sih orangnya gitu? Lebih baik dia nyawanya diselamatkan untuk keluarga daripada sekedar hanya untuk menyalurkan keinginan yang sesaat gitu. Nah, ini bagi Bali apa dampaknya, Prof? Kalau seperti ini langsung jatuh, mesti harus beralih dari pariwisata konvensional yang biasa kita kenal kemarin menuju sebut dengan digital tourism. Kita menggunakan virtual reality, kita gunakan augmented reality. Kita orang yang ingin menikmati Pulau Dewata, maka dia menggunakan virtual reality-nya dalam bentuk smartphone, dia nikmati. Tentu dengan live di sini, misalnya di GWK ada acara Balinese Cultural Park gitu misalnya, maka di live kan di seluruh dunia, tentu bayar, pesan tiketnya, bayar dengan atau ada di Ubud ada tarian B, tarian C di mana-mana itu di live kan. Tentu dengan di seluruh dunia bisa beli tiket. Nah, dengan virtual reality dan augmented reality ini, VR atau AR, maka dunia pariwisata bisa hidup. Hotel PA kalau begitu, hotel, maka mereka yang bosan di rumah karena stay at home bisa menikmati fasilitas hotel. Tentu hotel mesti harga pasti tidak bisa seperti kemarin, sudah murah kemarin, tambah sekarang murah. Lagi ya. Karena untuk leisure orang-orang ada di sekitar itu, maka bisnis hotel dan restoran sudah nggak lagi menjadi prospek di masa depan, khusus yang dine-in. Tapi kalau take away, dia bisa lakukan dengan cara online. Maka hotel atau F&B, food and beverage hotel, menjadi pusatnya Gojek juga. Dia buat masakan, dia promo ke online, dia jualan seperti ibu-ibu rumah tangga yang punya jualan itu. Tapi dengan hotel dia masakannya khas, punya cita rasa yang berbeda. Mungkin orang ingin juga makan makanan yang di hotel mulia kayak gimana sih?
Ya pesannya asal price-nya reasonable, saya yakin bisa laku. Jadi berubah total. Berubah total semua ya. Ya betul, nggak bisa lagi katakan tunggu COVID-19 selesai, nggak akan tahu sampai kapan. Ya, persoalannya di sana, Prof. Ya, Kita nggak tahu benar. sampai kapan ini akan berakhir, Benar. vaksin akan ditemukan, pengobatan. Ya. Nah, bagi Bali yang mungkin, oke lah sektor pariwisata bisa tumbuh, ada harapan dengan cara-cara yang seperti Prof sampaikan tadi. Tapi bagaimana dengan yang lain misalnya? Apakah itu otomatis akan tadi, apakah kita akan mengalami resesi? Dan Ya. kalaupun resesi, gimana caranya supaya tidak sampai terlalu dalam gitu misalnya? Solusi yang paling cepat yang kira-kira bisa ditawarkan pemerintah. Selama kita belum tahu COVID-19 ini sampai selesai, maka Kapan? kita pun belum tahu seberapa dalam Resesi yang terjadi. dampak ekonominya. Semakin lama dia vaksin itu ditemukan, maka semakin dalam pula ekonomi dampaknya. Maka recovery-nya pun akan semakin lama. Kenapa? Ada yang memperkirakan tahun 2021 ada vaksin baru bisa ditemukan, belum kok produksinya belum makan waktu. Saya nggak bisa, nggak boleh berandai-andai ya. Saya yakin kalau itu semakin cepat ditemukan, semakin bagus. Selama belum ditemukan, kita akan social distancing, physical distancing. Perubahan akan terjadi besar-besaran. Pariwisata Bali akan mesti harus berubah. Hotel yang biasa untuk tamu, jadi untuk orang-orang di dalam saja, Ya, dan bahkan bukan untuk apa, tapi hanya untuk mencari jalan yang tempat menginap saja seperti biasa. Sedangkan food and beverage-nya biasa melayani itu dia bisa langsung keluar gitu. Nah, ini perubahan yang sangat dasar, sehingga otomatis pertanian Bali mesti harus dihidupkan, karena pertanian itu adalah sektor yang paling minim dampak dari COVID-19. Lahan-lahan itu jangan lagi dikasih untuk properti, karena properti semakin jatuh. Gak akan ada mau membeli properti sekarang, investasi. Lebih baik pegang cash. Cash is the king. Siapa yang pegang uang cash, dialah akan bisa bertahan sampai COVID ini nggak tahu sampai selesai kapan. Kalau belum nggak punya cash, kalaupun dia banyak orang punya properti, dia butuh duit pangan, maka pertanian mesti harus digalakkan, tentu dengan pertanian artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kecerdasan buatan, sehingga lebih cepat, kemudian lebih terukur dan lebih berkualitas. Buah-buahan juga kecut-kecut tidak berkualitas. Kita import selama ini karena kualitasnya tidak ada. Tapi dengan AI, dengan artificial intelligence, maka buah itu bisa menjadi lebih baik mutunya. Nah, ini yang mesti harus digalakkan gitu. Terbukti sekarang dengan COVID ini memberikan pandangan buat kita bahwa Indonesia sebenarnya rapuh dalam hal pangan. Kita masih import kan semuanya. Nah, sekarang andai kata semua tidak mau ngasih kita pangan dalam jangka waktu tertentu, kita akan kewalahan. Makanya harus segera bagaimana harus segera lahan-lahan yang ada itu kita dan tentu dengan manajemen yang bagus. Pangan kita dihargai rendah karena mutunya kurang bagus, kurang mendapat perhatian dari pemerintah, kurang mendapat perhatian dari pemangku kepentingan. Hotel butuh pangan yang bagus, tapi dia nggak pernah mau support para petani. Nah, ini yang menjadikan petani orang nggak mau jadi petani. Berarti harus ada upaya-upaya terobosan-terobosan, pemerintah juga melakukan terobosan, dunia industri juga melakukan terobosan untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Karena kita nggak tahu sampai kapan juga. Benar. Karena waktu, terima kasih. Saya kira ini bisa menjadi konsen buat pemerintah juga. Stay healthy, stay safe, and stay at home. Stay at home. Semoga badai ini segera berlalu. Demikian wawancara saya dengan Prof. Sudarma, Guru Besar Fakultas Ekonomi Univers. Dan saya kira ini ada real yang bisa dilakukan oleh pemerintah sehingga kita bisa segera mengatasi COVID-19. Demikian, sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di berita terkini berikut.